Kalau ibaratnya kalian mau terbebas dari ghostingan dan ada di relationship yang quite toxic, sebaiknya kalian marah. Hai guys, ngobrol kali. Baik lagi nih ke topik, kan kita udah nyemil makanan nih. Udah agak gerah ya guys. Sudahlah, lu pokoknya kan tetap aja tuh kekeh sama pendirian lu kalau mengghostingkan itu adalah niat baik Allah. Tetap aja sih, gue nggak akan pernah terima gitu loh di ghostingin. Gue tuh sampai berbulan-bulan tuh susah move on anjir. Enggak, lo tau nggak, karena gengs ya yang di rumah, sekali lagi gue ulangin ya, ghosting itu yang kalian kalian yang ngelakuin ghosting itu adalah hal yang baik. Dengan enggak, lu ngajarin yang nggak bener coy. aduh, Gila banget. Takut deh ada pokoknya ghosting makanan. tuh apapun alasannya nggak pernah baik ya. Nggak. Karena mereka tidak beretikat baik untuk so tau banget sumpah, so tau mengakhiri banget. sebuah hubungan dengan baik-baik Nggak. gitu loh. Oke ya, daripada kita ribut nih, gue punya ada contoh cerita. Coba, pasti dia nasibnya Kita bacain kayak ya. gue. Nah buat kalian nih gengs-gengs di rumah yang kalau misalnya kalian punya cerita, kalian juga bisa cerita ke kita. Kita bacain ya ceritanya nih. Jadi ada cewek sama cowok nih. Mereka tuh udah kenalan, udah lumayan lama dari chat-chatan. Chat-chatannya itu via DM Instagram. Nah mereka tuh kenalan bukan sekedar kayak cuman pengen temenan biasa aja, tapi punya maksud dan tujuan ke arah pacaran lah. Nah selama DM-DMan ini, si cowok tuh selalu ngerasa seru dengan segala perbincangan yang dia omongin sama si cewek ini. Sampai si cowok ini tuh akhirnya bisa kayak, makasih ya lu udah selalu ada buat gue, makasih ya lu udah nemenin gue ngobrol dan segalanya tuh. Yang manis-manis biasa ya, mulut cowok manis kan. Nah terus nggak lama akhirnya si cowok ini ngajakin ketemu. Karena udah mulai nyaman. Nah awalnya dari DM dia minta nomornya si cewek. Udah ngobrol lah nih dia setiap hari soal kerjaan, soal keluarga, udah deket nih ya kan, soal apapun itu. Terus si cewek ini kelihatan happy banget nih sama cowok ini, kelihatan nyaman juga. Bahkan tiba-tiba nih seminggu setelah pertemuan ini nih, akhirnya kan dia udah ketemu nih ya kan sama si cewek ini. Setelah seminggu pertemuan ini si cewek mulai ngechat duluan terus karena udah ngerasa nyaman. Cewek gitu ya, awalnya kan kayak lo gitu kan, pasti gue yakin banget Lah, ya tergantung cowoknya udah lah. nyaman Bikin di nyaman. chat terus. Salah cowok. Dengerin dulu, lanjut dulu ya. Nah udah nih akhirnya si cewek ini ngechat mulu nih ke cowoknya terus menerus. Nah akhirnya beberapa kali nih si cowok ini tuh suka nge-reply Instagram ceweknya. Tapi kok lama-lama si cowok ini ngebalasnya seadanya aja. Terus kayak setiap ceweknya ngepost, kok si ceweknya ngeliat nih, kok dia jarang balas, jarang reply. Biasa kan suka nge-react kan kalau cowok-cowok. Nah ini mulai hilang nih ya kan. Chat terakhir si cewek cuma di-read doang. Si ceweknya nih ngechat duluan nih ke cowoknya kan, di-read doang. Terus si ceweknya ngerasa uring-uringan lah karena kayak ngerasa ditinggalin atau di ghosting aja. Intinya adalah si cowok ini adalah hilang, nggak ada penjelasannya, kayak kurang lebih kayak nasibnya dia sih. Coba lo dulu deh yang lebih tahu ya, kayaknya Ya ngerasa di ghostingin gitu. orang awam pun baca ini kasus pasti mikir gitu loh, emang cowoknya yang jahat sih. Nah, belum Ceweknya tentu. kan nggak bikin salah apapun di sini. Belum tentu. Tapi kan belum pasti kayak ya gue nggak, kalau gue nih sebagai cowoknya ya, atau gue dari posisi cewek yang dideketin sama si cowok ini, gue pasti akan kayak ya udah, gue kok jangan pede-pede banget gitu, emang udah pasti dia bakal Iya, deketin emang gitu. nggak pede, tapi kan cowoknya juga nunjukin sinyal-sinyal gitu loh. Kayak iya emang cowoknya kontekan, ngasih perhatian, komunikasi intens gitu loh. Cewek mana jangan cewek gitu loh. Semua orang juga pasti digituin. Enggak sih. Mohon maaf, emang kita peramal ya, bisa baca situasi. Bukan salah ngeramal sih ini. Enggak, tapi kan kayak lo emang tahu apa jalan pikiran dia kan enggak. Kalau misalnya ini dari studi kasus yang kita tadi baca ya. Nah, menurut gue si ceweknya juga kayak terlalu kayak lo ngapain ya ngechatin dia mulu, kayak lo kan cuman kenalan dari via Instagram terus kayak baru ketemuan setelah seminggu kayak Lah, tapi kan habis itu mereka emang hubungan regularly gitu loh. iya ya. Kalau misalnya kayak lo cerita nih tentang keluarga, tentang kerjaan, itu tuh bisa ke teman. Kayak ya gue ngerasa lo sebagai teman gue aja gitu. Kalau menurut gue ya, jadi it's fine kalau cowoknya tiba-tiba ngilang gitu aja. Iya, mau temen, status tuh nggak penting gitu loh, tapi lu ngilang tiba-tiba Itu yang menurut lo masalah? iya dong. Enggak, menurut gue tetap nggak masalah.
Itu jahat sih. Nggak apa-apa. Jadi kalau kalian yang mau ngeghosting, nggak apa-apa. Untuk kasus ini ya. Gila. Untuk kasus ini. Jangan. Kalau kalian ngerasa nggak nyaman sama si Udah. cowok, si cewek ini nggak apa-apa, ghosting aja ya guys. Nih jangan dengerin. Jadinya lo kayak Indah. Jadinya lo kayak Indah gitu kan. Jadinya Ini ada apa ya pemirsa? Kok tiba-tiba ribut-ribut? Hai madam, Ya ampun. gila sih. Ada apa sih? Ngomongin apa? Mami dari mana? Abis ngobrol sama Rihanna tadi aku tuh di sana. Dari sana kedengeran loh tadi loh. Aku sama Rihanna tuh nggak konsen. Duduk dulu. Iya nih mami, gila banget. Sorry mami. Jadi kenapa sih? Kenapa? Coba. Taruh. Dari kamu boleh coba cerita dulu kenapa? Jadi tuh kita tuh Geser tadi dulu lagi kali ya, ngobrol-ngobrol guys. biasa, cuma jadi ngegas tuh gara-gara masalah ngomongin Sampai ribut-ribut gitu kan? postingan gitu loh. Oke. Gue ada kasus itu cowok tiba-tiba ngilang dari hidup gue gitu aja. Oke. Terus si Dwina kayak ngebelain gitu loh. Itu bukan salah cowoknya gitu loh. Terus dia melakukan itu ternyata ke cowok-cowok. Oke. Iya. Jadi kalau menurut perspektif Ye, bagaimana nih? Kalau menurut perspektif enggak sih. Kalau menurut aku ya kalau ghosting tuh nggak apa-apa sih mami. Tergantung kayak tergantung orangnya. Oke, aku nggak mau judge dulu ya teman-teman. Iya, kalau misalnya dengan maksud baik, balik lagi ya dengan maksud baik untuk menambah motivasi lagi kan kalau orang ghosting kan nggak tahu ya. Maksudnya dari sisi salah satunya tuh pasti nggak tahu alasannya tuh apa. Yes. Orang ini ghosting. BTW ya, mami, coba kalau kamu boleh kenalin dulu nih namanya. Oke. Kita udah ngobrol gini. Mohon maaf ya pemirsa ya. Gengs di rumah. Tiba-tiba datang gitu kan Belum dengan tahu heboh-heboh habis namanya nongkrong siapa. sama selebriti Hollywood di sana. Nama gue Magistus Miftah, makanya mereka menyebut gue dengan Mami. Mami itu adalah Magistus Miftah. Well, gue adalah sepupunya Beyonce. Bercanda pemirsa. Jadi gue di sini adalah sahabat mereka berdua. Gue adalah seorang fashionista, tapi gue juga adalah seorang tarot reader. Ya. Oh, jangan sedih ya kalau mereka bilang serem mistik. Tolong pemirsa ya, jangan berpikir seperti itu dulu. Karena tarot reading itu sebenarnya itu tidak selalu mengenai tentang ramal-ramalan ataupun mistik ataupun magical. Betul. Meskipun nama gue Magistus Miftah ya, tapi Magis gue nggak satu-satunya magic yang gue punya itu cuma kasih sayang gue aja. Gitu. Nah anyway, karena kalian membahas tentang ghosting-ghostingan, mendingan gue bantu aja deh ya lewat nih, tarot gengs. reading. Tolong kasih pencerahan nih ke Dwina. Iya. Oke, teman-teman ya. Jadi gini, gue di sini hanya akan membantu kalian memberikan advice, saran-saran ya teman-teman lewat kartu tarot. Jadi gue tidak memberikan ramalan ataupun magic ataupun kayak judgment kayak kamu akan seperti ini akan seperti itu gitu kan, kayak enggak ya pemirsa ya. Gue di sini tidak melakukan hal itu. Oke, baik. Mungkin gue mulai dari Indah dulu ya. Oke, Indah, mari kita cari advice mengenai perghosting-ghostingan ini. Itu kira-kira advice untuk Coba Indah. tolong ya diberikan yang baik mami advice-nya. Yes, betul. Oke, Indah concentrate. Boleh. Sebentar ya. Oke. Baik. Well, kita taruh dulu kartunya. Kita ambil 3 kartu ya di sini. Oke. Oh, Indah. Interesting. Oke, teman-teman, kartu pertama kita punya Knight of Swords tapi dalam posisi yang inverted. Jadi kalau posisi begini ini ngomongin keterburu-buruan, tapi karena kali ini posisinya kebalik, jadi ini explanation-nya adalah mungkin Indah ibaratnya itu terlalu slow dalam action, mungkin agak terlalu mungkin terlalu, aku bisa bilang juga mungkin agak terlalu lemot atau mungkin kayak langkah-langkahnya itu agak terlalu lama ya. Jadi makanya mungkin mungkin kenapa akhirnya jadi cewek mungkin ghosting. Betul. Cewek kan. No. Aku cewek, guys. Aku cewek. Tidak harus loh, Beb. Jadi sebenarnya gini, urusan cewek atau cowok itu pun sebenarnya sama-sama dua belah pihak kan ya. Betul. Jadi dalam relationship nggak harus ngerasa bahwa aduh gue tuh perempuan, gue tuh harus ibaratnya yang dapat langkah berikutnya. Enggak juga. Justru sebenarnya nggak apa-apa juga untuk make a move. Dibilang gitu enggak sebenarnya. Jadi kartu keduanya teman-teman ya, kita di sini punya King of Swords dalam posisi yang inverted. Sama-sama swords juga kingdomnya di sini. Jadi gini, King of Swords ini biasanya representationnya tentang masculine energy. Itu kan masculine energy ya emang beneran leading. Yes, tapi di sini kebalik dah. Jadi kayaknya Indah di sini membutuhkan juga kayak masculine energy di relationship ini.
tapi dari sisinya indah. Kayak contohnya tadi, make a move, make an action, itu nggak Duluan. masalah. Mungkin jangan-jangan sebenarnya selama ini kasusnya Indah pernah alamin itu karena mungkin indahnya itu terlalu nungguin, bukan make a move duluan. Jemput bola ndak, Jemput bola. bola. Ya, itu dia gue Cewek, suka. apalagi cewek Indo gitu Oke. kan, budayanya tuh biasanya Jemput bola. Nah, tapi ya Jemput bola, teman-teman, please. kayak gini, ya kayak tadi aku bilang ya, gitu meskipun culture-nya tuh gimana, tapi Betul. sebenarnya di relationship itu tetap Benar. butuh dua belah pihak. Setuju. Gitu. Tapi kartu terakhirnya di sini kita punya Eight of Wands, yang mana Apa ini tuh, Mami? kartu ini cantik banget, ini kartunya motivating banget. Jadi ini kayak ngomongin soal motivation, positivity, optimism dan yang lainnya. Well, jadi Indah mungkin basically ada orang yang kayak gini mungkin, yang memang optimis dan emang selalu punya harapan yang tinggi terhadap Iya. relationship. Sebenarnya nggak apa-apa juga Oh, nggak ya, apa-apa ya. teman-teman gitu untuk being optimistic. Nah, di sini justru dia advice-nya Indah tetap harus being optimistic. Oke. Meskipun mungkin selama ini yang udah pernah dialamin itu relationship-nya mungkin kayak agak terlalu slow, kayak tadi gue bilang lemot. Itu janji sih teman-teman, maaf ya. Jadi Tapi dia emang kayak gitu, tapi gengs. makanya optimistik aja untuk di relationship, untuk berani bikin action duluan Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. siapa tahu nanti mungkin untuk case-nya Indah justru terhindar dari ghosting-ghostingan. Gitu ya. Benar. Indah ya. Gitu, Itu bener teman-teman. banget. Gitu. optimis boleh, tapi kepedean jangan ya. Tapi dia jangan, tapi make a move nggak apa-apa. Gitu. Make a move. Oke, kamu, Beb. Untuk kasusnya Dwina nih, Dwina coba nih. yang katanya Aduh. suka beraksi ghosting. Iya. Oke, Makanan mari kita kali ya? Coba ya, Kartunya. kita ambil 3 kartu Kasih juga jelek-jelek deh. untuk Coy. Tuh, Dwina. gambarnya serem-serem tuh, Mami. Oh, oke. Gila, ini apa Oke. lagi? Gambar Gini. serem itu belum berarti Gambar nggak serem bagus. belum tentu gak bagus ya, karena memang kalau gambar serem itu pilihan gue, karena gue seneng nih kartu-kartu yang gambar serem. Oh. That's my aesthetic, guys. Well, jadi kartu pertamanya Dwina di sini ada Knight of Pentacles, tapi posisinya inverted. Aduh. Nah, sebenarnya ya, kalau kartu Knight ini tuh biasanya represent tentang orang yang semangat banget untuk maju banget, semangat banget untuk make a move juga sebenarnya. Tapi di sini kebalik. Tapi intuitively gue merasa kalau case-nya Dwina di sini, kayaknya kalau di sini mungkin sebenarnya lebih kayak gini ya, Dwin. Kayaknya lo tuh males untuk membuat relationship ini tuh diusahakan untuk lebih jauh. Iya, Jadi betul. mungkin kayak Dwina agak kayak gue agak males sih untuk lanjutin hubungan ini, kayak Benar. males deh untuk harus bikin effort lebih Ya banyak gitu ghosting kan. mulu gitu loh. Gitu. Ngapain effort gede kalau hasilnya kecil? Well, tapi ya, Oh, iya. tapi di sini advice dia adalah kayak gini. Tapi kayak kita nggak bisa sih segala sesuatu itu harus kayak semuanya itu harus kayak perfect. Sedangkan kita butuh make an effort untuk bisa bikin relationship itu jadi jauh lebih baik. Ya. Jadi harus effort Gitu, juga. tetap harus effort juga. Jadi ini kartu ini bisa jadi kayak represent Dwina agak males ya, gitu. Makanya jangan males ya, Si. Dwin. Nah, Si kartu aja. kedua kita punya Six of Cups, tapi posisinya inverted juga, kebalik juga. Kenapa sih kemuanya kebalik? Nah, tapi kartu yang ini, kalau kartu kayak gini ya, Dwin, ini representationnya ngomongin soal nostalgia atau kisah masa lalu. Masa lalu ya. Tapi di sini kebalik. Di sini kebalik. Kebalik. Nah, jadi kayaknya gini, Dwina kayaknya punya tendencies untuk selalu pengen punya hal yang baru. Aduh, emang ya, pertama dia males yang baru terus gitu ibaratnya. Nah, Dwina di sini advice-nya gini, kalaupun kita mau sesuatu hal yang baru, itu sebaiknya ya kita bikin effort untuk di relationship supaya kisahnya itu memang beneran baru dan lebih baik. Oke. Jangan hanya mengulang karma yang lama. Itu karma-karma yang kau ghostingkan dan ya udah gitu aja terus, Dwin. Jadi akhirnya nggak nemu di relationship yang oke. Gitu. Nah, Batuk. kartu terakhir ada Queen of Wands. Ini kartu ini cantik banget. Ini kartu ini representationnya tentang feminine energy, nature, mother nature gitu kan. Dan di sini Feminim sebenarnya- bener. feminine energy. Nah, kalau di sini kartu ini lebih kasih advice ke Dwina. Dwina, Ya. di relationship sebaiknya kamu itu lebih bertindak, lebih menggunakan feminine energy. Kalau kamu tadi masculine energy, Dwina lebih harus pakai feminine energy. Dia harus nurturing terhadap pasangannya dia. Pusing. Jadi jangan cuma kalau kenal pusing. sama cowok ya Dwin terus Ah. kayak ya udah dianggap mainan aja, nggak bisa. Cowok ini harus diperlakukan Jangan. seperti anak. Tunggu, gitu, gengs ibaratnya. yang nonton ya, tolong ya, mohon ini jangan diambil yang jeleknya. Aku nggak suka mainin cowok kok, Ya, tenang. oke, ya. Aduh, Bagus, aduh. semoga ya, semoga Dwina Ghosting nggak tuh suka biasa mainin laki, cowok. ini cewek. loh. Enggak. Nah, sebenarnya kayak contoh tadi ya, kalau lo tadi nggak Aduh. gimana gue kan perempuan gue harus Iya. begini. Nah, tapi Dwina membuktikan bahwa sebenarnya cewek pun Bisa.
berlaku yang gak selalu sesuai dengan apa yang society want it to be gitu. Jadi makanya tetap aja kita tuh tetap harus butuh both of feminine and masculine energy. Jadi harus seimbang ya Mami ya. So, dan saat ini this is interesting part for all of you guys at home. Ya, sekalian juga boleh ikutan lagi. Nah, kali ini gue mau bikin temanya itu adalah pick a card. Jadi kalian yang di rumah bisa ngambil juga advice yang ada di tarot ini. Kalian tinggal pilih salah satu di antara kartu yang ada. Gue akan ngambil 3 kartu dan kalian akan pilih salah satunya. Terus kemudian gue bacain. Mungkin itu adalah advice yang paling cocok buat kalian. But just take whatever that resonates with you guys. Mari kita mulai ya teman-teman di rumah, concentrate. Advice apa buat kalian di rumah supaya kalian tidak mengalami ghostingan ini? Betul. Hitung dulu abis itu ya. Mami, kita hitung nih biar kalian tuh ada waktu buat milih ya. Oke, sekarang gue ambil 3 kartu di sini. Oke, sekarang gini aja caranya. Ini ada 3. Ini kartu yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Coba sekarang kalian yang ada di rumah cadel ya, Wak. boleh konsentrasi dan pilih di antara 3 tadi. Kita hitung 5 hitungan untuk kalian pilih nomor 1, 2 atau 3. Oke, bareng-bareng ya. 5 4 3 2 1. Oke, let's start. Vamos a empezar. Primera tarjeta tenemos. Mohon maaf, saya juga nggak ngerti. Yang di sebelahnya juga nggak ngerti. Yang pertama kita punya, oh my god, this is very beautiful. Que hermosa. Tenemos Ace of Wands. Ace of Wands ini adalah kartu yang represent tentang kelahiran yang baru. New beginnings, new start and everything. Mungkin teman-teman di rumah, kalian kayaknya disarankan untuk have a new kind of relationship, new kind of environment, apa juga mungkin lingkungan yang baru, pertemanan yang baru juga, dan mungkin bisa juga memulai sebuah kegiatan yang baru ya, misalnya kayak hobi baru atau new adventure lah ya. New adventure juga bisa, jadi itu bisa membantu kalian untuk nemu orang-orang yang lebih baik. Betul. Refresh environment. Yang buat pilih nomor 1 ya ini ya. Ini buat yang nomor 1 ya. Betul. Gitu. Bikin pertemanan yang baru. Pertemanan yang baru. Koneksi yang baru. Koneksi ya? Oh, dengernya koleksi. Aduh, maaf. Koleksi yang baru. Saya tadi dengernya koleksi. Koneksi yang baru. Koneksi. Ya, tapi bisa juga jadi koleksi yang baru bisa sih kan? ya. Nggak apa-apa juga. Bisa. Oke, kita buat yang file kedua. Oke, teman-teman, don't be afraid. Memang gambarnya agak serem. Ini The Tower. Aduh, Jadi The Tower. gini, The Tower memang kalau kita ngomongin soal dari arti kartu yang di tarotnya ya, itu kayak kedengarannya serem banget, kayak ngomongin chaos, ngomongin kayak kekacauan dan segala macam. Tapi kalau bersama gue, Magistus Miftah, gue tidak mengambil yang negatifnya, gue hanya akan menceritakan advice-nya buat kalian. Betul. Jadi gini, The Tower ini di sini lebih kayak ngomongin, ada istilah yang gue paling suka banget ya. In order for a new star to be born, a nebula has to be crushed. Jadi ibaratnya gini, kalau ibaratnya kalian mau terbebas dari ghostingan dan ada di relationship yang quite toxic, sebaiknya kalian marah. Marah di sini adalah gini, harus defend yourself. Defend yourself. Ini kayaknya milih nomor 2. Marah, Nda. Marah. Lawan aja. Cari yang baru. Cari yang baru. Gue marah. Gue marah juga malu. Nah kan gue ada di sini di tengah-tengahnya sekarang. Nah, jadi gini, kayak untuk yang nomor 2, kalau kalian ada di relationship kayak gitu, jangan takut untuk lawan. Kalau memang kalian nggak mau ada di relationship yang kayak gitu, defend yourself. Itu memang kalian harus banget melawan. Crush. Lawan ya. Melawan, guys. Yang ketiga, yang tadi kedua ya? Yang tadi kedua. Ini yang ketiga. Kartu yang tadi ada di Dwina juga. Ada si Six of Cups. Six of Cups ini yang tadi gue bilang itu ngomongin soal new things, kayak new beginning juga bisa, agak quite relate dengan Ace of Wands. Jadi buat yang kalian nomor 3 itu mungkin kalian sebaiknya keluar dari relationship yang nggak useful buat kalian dan emang udah mendingan start something new aja. Benar. Gitu di sini. Betul. Well, basically ya guys, di antara 3 advice di sini, advice-nya tuh mirip-mirip sebenarnya. Betul. Ini start sesuatu hal yang baru, ini ngomongin kayak udah lepasin aja gitu, dan ini yang kayak udah mendingan kita planning untuk sesuatu yang baru, relationship yang baru. Jadi gitu guys, teman-teman yang di rumah ya, semoga advice dari gue itu bermanfaat buat kalian. Sangat bermanfaat ya kalau buat gue ya Mami ya, karena gue sebenarnya sering banget nih, kita sering banget ya ngobrol sama Mami untuk kayak minta tolong advice. Nah, jadi semoga nih yang dari tadi kalian udah milih atau dari yang sama kayak gue sama Indah,
itu advice-nya bisa masuk ke kalian. Masuk ke kalian, bisa resonate ke kalian dan bermanfaat. Pada intinya sih semuanya itu mau orang yang kalian yang suka ngeghosting ataupun jadi korban ghosting seperti dia ya. Yang paling penting itu adalah apa, Mami? Communication, Betul. guys. Komunikasi. Benar. Ya kan, jadi sebenarnya gini, mau kayak ada di pihak Indah ataupun ada di pihak Dwina ya. Sebenarnya kalau emang kalian tahu maunya apa dan bisa komunikasiin, itu nggak akan jadi masalah. Iya, sih? iya. Yang penting kan? gue juga cuman demand-nya komunikasi aja. Iya, mungkin buat orang-orang yang suka ngeghosting kayak gue belajar ya untuk yang bisa mengutarakan walaupun Iya. itu berat. Mami Tadi sebenarnya kayak tower ya. iya kayak sebenarnya tuh Ngomongin gue aja. itu berat untuk ngasih tahu Iya. kayak aduh gue kayaknya nggak suka nih sama lo atau gue kayaknya nggak ilfeel, mengecewakan takut orang, ya. mengecewakan, takut menyakiti. It Feel might be hurt, better. it might be like broken. Betul. Mungkin kayak tadi bintangnya mungkin meledak, tapi Betul. at least, ya, jadi Iya ada dong, sebuah start buat yang kita baru yang yang positif. digostingin juga at least ada closure gitu loh. Iya benar. Jadi buat geng semua yang punya cerita digostingin atau ngeghosting Yes. atau kisah-kisah yang lainnya. Yang boleh lainnya benar. Share Share aja kita, di komen. komen. Oh, atau juga tadi yang milih file 1, 2 atau 3 ceritain, Iya, ceritain curhatin aja. Dari yang 3 itu pasti ada lah salah satu yang kayak relate atau mungkin. gue ngerasa ini gue banget Dan gitu. semoga bisa jadi solusi buat geng. Benar. Jadi Ambil jangan lupa. ambil baiknya, Ya. buang buruknya. Oh iya, karena ini episode perdana Yes. kita, jangan lupa di subscribe, itu yang paling penting. Komen juga sama like. Nah, kalau misalnya kalian udah dengerin dari obrolan kita bertiga nih hari ini, kalian jangan lupa komen juga untuk pilih timnya Indah, tim Dwina atau timnya Mami yang hari ini udah ngasih advice. Ya, dan semoga pembicaraan ini juga berfaedah dan bisa Amin. Amin ya Allah. Oke? Amin 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 amin. So, I'll see you di Next episode. Thank you so much for watching, guys. Dah. Bye. Aduh, pusing pala gue. Dia mah opa mulu, opa terus pusing deh.